Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Yasin, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Mulud Kabupaten Tulungagung, CGP Angkatan 7 kelas 215A Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan mengunggah aksi nyata yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini saya akan mengenalkan ke kalian ada peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas sudah pernah kamu tulis beberapa waktu yang lalu
dan hasilnya sudah kita laksanakan. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Saya jelaskan sedikit ya. Kalau peraturan kelas itu sifatnya adalah tertulis ya, jadi itu akan ditulis di dalam kelas dan harus disepakati, harus diikuti oleh semua peserta didik yang ada di kelas tersebut ya. Kalau keyakinan kelas adalah sebuah kepercayaan dari setiap anak dan guru untuk mentaati sebuah hal yang sifatnya positif tanpa harus tertulis di sebuah kertas. Contoh, berkomunikasi sopan dengan guru kan tidak usah ditulis toh. Jadi cukup diyakini di dalam hati dan harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi itu tadi bedanya kalau keyakinan kelas itu tidak usah tertulis. Dan itu akan kembali pada diri kalian masing-masing bagaimana menerapkannya. Nah, keyakinan kelas ini apabila nanti akan bisa diterapkan dengan baik, maka akan menimbulkan budaya positif. Budaya positif bukan hanya di kelas ini, tapi juga keseluruhan warga sekolah. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah tingkah laku, aktivitas yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang baik yang mendukung proses belajar mengajar. Jadi ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas yang akhirnya nanti akan membentuk sebuah budaya positif ya. Budaya positif. Oke. Ini adalah kelas 8D. Kelas 8D nanti akan saya berikan lembaran, satu bangku satu lembar. Nanti kamu bisa menulis apa saja keyakinan yang ingin kamu terapkan di dalam kelas ini, yang akan nanti kita bersama-sama untuk bisa memaknai sebagai sebuah hal yang positif untuk kebaikan kelas kita ini ya. Kelas 8D ya. Oke. Nanti saya bagi ya. Satu bangku cukup satu ya. Enggak ada ini. Bangku satu ya. Nanti ditulis. Nulisnya agak besar ya. Nanti setelah ditulis ditempel dan lalu kita bersama-sama untuk meyakini tersebut. Dan bisa. Ada banyak hal yang sudah saya lakukan dalam rangka untuk menimbulkan budaya positif ya. Kalau di luar kelas biasanya saya mengajak kalian untuk selalu mengingatkan buanglah sampah pada tempatnya. Itu penting karena kalau kita tidak menggunakan dan memilah sampah dengan baik, maka sekolah kita akan semakin tidak terlihat baik, kotor dan juga tidak nyaman untuk belajar ya. Jadi kalau itu adalah dalam lingkungan sekolah. Kalau dalam kelas maka akan kita susun keyakinan kelas. Silahkan ditulis apa saja yang kalian pikirkan terkait dengan keyakinan kelas, di mana agar kelas ini bisa baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam proses interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Oke, silahkan ditulis, waktunya kurang lebih 1 menit atau 2 menit ya. Silahkan bisa ditulis. Satu saja ya, satu bangku, satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau peraturan kan tertulis toh. Kalau keyakinan ini sesuatu yang kita yakini untuk hal yang baik. Nanti ini akan kembali pada dirimu sendiri. Kamu simpan dalam memori otakmu ya. Apa? Tidak usah. Ya. Ini namanya keyakinan kelas. Nanti ditempel sesuai dengan warna ya. Ya, merah, biru muda, oranye dan terakhir adalah kuning.
Baru nanti kita susun simpulan akhir dari keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama-sama di pagi hari ini. Bisa dipahami ya? Yuk ditulis. Tulisannya yang terbaca ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan, silakan. Dan keyakinan kelas ini harus menjadi komitmen bersama oleh setiap siswa. Jadi jangan sampai aktivitas belajar di sekolah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pada pagi hari ini. Oke sudah? Oke, yuk. Siapa? Pak? Sudah siap untuk? Yuk langsung dibawa masuk ke depan untuk sudah satu. Siap. Salah siapa? Tempel ya. Usahakan tempatnya nanti cukup. Oke, selanjutnya bagi kelompok lain yang sudah selesai bisa langsung tidak ke depan. Apa Pak? Usahakan tempatnya cukup ya untuk menempel. Bukan hilang terus. Usahakan tempatnya cukup ya. Satu lagi ya. Ada. Apa itu? Oke, ada yang belum? Tempelan yang masih ada. Ada yang belum menempel? Kuning ya. Oke, semuanya sudah ya. Oke, maka dari 4 usulan keyakinan kelas yang sudah kalian tulis ini akan menjadi sebuah hal yang kita sepakati bersama-sama ya. Menjadi sebuah kesepakatan apa? Kesepakatan kelas. Jadi ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, ada budaya positif. Jadi mulai dari peraturan ya, kemudian ke kesepakatan kelas, kemudian ke keyakinan kelas sampai akhirnya adalah budaya positif. Jadi semuanya adalah rangka untuk budaya positif ya. Nomor 1 ya. Ada beberapa hal yang harus kita tulis nanti di depan. Nomor 1 untuk kelompok 1 dulu. Menghargai guru yang sedang mengajar, tidak ramai saat pembelajaran berlangsung. Ini bisa disepakati? Bisa disepakati? Nah, jadi nomor 1 menghargai guru saat pembelajaran berlangsung. Ya.
Tidak ngobrol saat jam pelajaran. Tidak ngobrol atau rame saat jam pelajaran. Ini ada yang ngobrol, ada yang rame, saya jadikan satu ya. Tidak bolos, tidak bolos dan menghargai guru sama ya. Berarti ini tidak membolos saat apa? Saat jam pembelajaran. Ada beberapa yang sama, nanti saya simpulkan menjadi satu ya. Gak apa-apa loh. Ini ada beberapa yang sama. Sopan ini menghargai ya. Menghargai dan menghormati guru sama. Sopan sama. Memperhatikan guru sama. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Nah, ini harus diyakini bersama-sama ya. Tidak membuang sampah. Apa aja yang membuang sampah di kolong meja? Banyak ya. Nah, setelah keyakinan kelas ini dibentuk, maka jangan sampai ada siswa yang dengan sengaja membuang sampah ke kolong meja. Sudah disiapkan tempat sampah ya. Di luar silahkan untuk dibuang ke tempatnya. Tidak membuang sampah di kolong meja. Oke. Ini sudah. Tidak mencuri pulpen. Nah, tidak keluar kelas membeli makanan minuman saat pembelajaran ya. Tidak membeli makanan minuman saat pelajaran. Apa aja ya? Berapa? Kalau pas jam saya nggak ada ya? Ada. Saat jam pelajaran? Iya. Biasanya kan ada beberapa siswa yang pergantian jam itu ke kantin untuk membeli. Sekarang jangan sampai ya. Memperhatikan sudah, tidak boleh sudah, tidak boleh membuang sampah, menjaga ucapan. Berarti ini berbicara yang sopan kepada siapa? Semua. Kepada guru dan Teman-teman. teman-teman. Ini ada yang menulis tidak jahil, tidak mencuri pulpen, dilarang jahil. Mencuri pulpen ini kita sepakati apa? Keyakinannya apa ini? Kalau tidak mencuri pulpen kan, nah tidak mengambil barang milik teman. Sepakat ya? Yang mengambil tangannya coklat. Tidak mengambil barang milik teman. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang berhasil kita susun pada pagi hari ini berdasarkan berbagai pertimbangan yang sudah kalian tuliskan di kertas yang sudah ditempel di papan tulis. Ini adalah simpulan akhir. Keyakinan kelas 8D ya. 1. Menghargai guru ya. Menghargai guru saat pembelajaran berlangsung. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat. Yang kedua, tidak ngobrol atau rame saat jam pelajaran. Sepakat ini? Oke, sepakat. Yang ketiga, tidak membolos saat jam pelajaran. Insya Allah. Bisa diterima nih ya? Bisa. Yang keempat, tidak membuang sampah di kolong meja. Ini bagaimana nih? Sepakat? Sepakat. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan Bersama. bersama dan juga kenyamanan saat belajar.
Karena kalau sampahnya nanti banyak juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kelima, tidak memberi makanan atau minuman saat pelajaran. Ya. Ini harus diterapkan. Ya. Silahkan memberi makanan dan minuman saat jam istirahat. Ya. Itu dimaksimalkan. Kalau kamu ingin jajan silahkan. Ya. Terus jangan sampai ada bekas-bekas makanan atau minuman ketika pelajaran itu berada di atas meja, supaya kelihatan rapi dan juga proses belajarnya menjadi lebih nyaman. Yang keenam, berbicara yang sopan kepada guru dan teman-teman. Kalau dengan guru, usahakan pakai bahasa Indonesia yang baik. Dengan teman, jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, yang cenderung bisa menyakiti perasaan teman kita sendiri. Yang ketujuh, tidak mengambil barang milik teman. Ya. Saya yakin kamu berangkat ke sekolah oleh orang tuamu sudah ditata sedemikian rupa bagaimana kebutuhan sekolahmu itu bisa tercukupi. Kalau misalkan kamu belum punya alat-alat tulis atau apapun, ya silahkan kamu menyampaikan kepada orang tuamu di rumah agar disiapkan. Ya. Oke, berarti hari ini kita sudah berhasil menyusun keyakinan kelas untuk kelas 8G. Saya harap walaupun keyakinan kelas ini nanti tidak tertulis, harus bisa diterapkan atas dasar apa? Kesadaran diri kita masing-masing. Oke ya, semoga keyakinan kelas ini bisa membawa dampak yang positif bagi diri kita untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Bisa kita akhiri ya? Oke, terima kasih sudah bersama-sama kita menyusun keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri murid. Dalam hal ini akan membawa budaya positif kelas atau sekolah. Keyakinan kelas juga akan mendukung proses belajar menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Yasin telah mengenalkan keyakinan kelas pada kita. Keyakinan kelas akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri murid-murid. Dalam hal ini akan membawa budaya positif kelas atau sekolah. Keyakinan kelas juga akan mendukung proses belajar menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Yasin sudah mengenalkan keyakinan kelas kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah tetap semangat untuk sekolah ya. Hari ini saya akan mengenalkan beberapa hal. Yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang istilahnya adalah keyakinan kelas ya. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Di sekolah kan ada peraturan sekolah. Peraturan sekolah yang membuat siapa? Sekolah loh, untuk ditaati oleh murid. Kemudian ada kesepakatan kelas. Siapa yang membuat? Murid dan juga guru. Nah, sekarang ada keyakinan kelas. Bedanya dengan peraturan kelas adalah keyakinan kelas ini sifatnya pertama tidak tertulis. Terus yang kedua, keyakinan kelas adalah hasil pemikiran dari seluruh siswa yang sudah disepakati secara bersama-sama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk proses pembelajaran agar bisa berjalan dengan lancar dan baik. Salah satunya apa? Keyakinan kelas ini harus didasarkan pada kemauan untuk melaksanakan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kesadaran diri. Tidak usah diatur, tapi sudah sadar bahwa yang namanya keyakinan kelas ini harus dijalankan. Contohnya apa? Satu, contohnya ya, apabila dengan guru harus sopan. Ketika berkata dengan guru harus baik. Itu kan tidak usah ditulis toh, tetapi harus dipraktikkan di dalam pembelajaran sehari. Itu namanya adalah keyakinan kelas. Nah, hari ini kamu akan saya minta untuk menuliskan beberapa hal terkait dengan keyakinan kelas ya. Nanti saya sudah menyiapkan beberapa kertas ya. Nanti kamu tulis sesuai dengan kelompok ya.
nanti hasil akhirnya kita simpulkan dan merupakan sebuah keyakinan kelas ya. Silakan nanti kamu menulis apapun, yang penting adalah hasil kesepakatan dari siswa itu sendiri. Satu bangku nanti adalah satu lembar kertas. Nanti ditulis ya. Oke. Nanti diisi ya, sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Oke, silakan itu nanti diisi, kemudian ditempel di setiap tempat yang sudah saya berikan sesuai dengan kelompoknya. Oke. Ini dari mana ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya, nanti ditempel sesuai dengan kelompoknya. Bisa dipahami ya? Hasil dari musyawarah tentang keyakinan kelas nanti akan menjadi kesepakatan kita bersama yang harapannya nanti bisa kamu terapkan walaupun keyakinan nanti tidak tertulis secara langsung dalam peraturan. Jadi berangkat dari kesadaran diri kalian masing-masing. Oke, waktunya 1 menit ya untuk mengisi itu ya. Silakan diisi. Nah. Ya harus itu aja di situ ya. Kalau belum ada isolasinya saya beri. Oke, ya. Kalau sudah kelompok 1 lah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan ditempel. Ya, ditempel ya. Sesuai warna ya. Oke, yang warna kuning kurang 2. Warna kuning, segera dipulangkan. Ya, ayo, pulang sini. Ada yang masih? Data ya. Terima kasih ya sudah menuliskan keyakinan kelas ini berdasarkan inisiatif dari kalian sendiri. Ini nanti kita simpulkan bersama-sama, disepakati bersama-sama menjadi keyakinan kelas 8E. Seluruh siswa di kelas 8E dengan saja harus mengikuti menerapkan keyakinan kelas ini di dalam proses belajar mengajar. Dan pahami ya? Untuk keyakinan kelas yang nomor 1. Nanti kalau ada tulisan yang sama, saya jadikan simpulan saja. 1. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Disepakati ini? Oke. Tidak membuang sampah di dalam kelas ya. Tidak membuang sampah di dalam kelas. Nah, nanti kalau ada yang masih melanggar harus diingatkan terlebih dahulu ya. Yang kedua,
Kelas 8-nya ada yang suka bolos ada pelajaran? Nah, alhamdulillah. Jadi kalau ini sudah menjadi keyakinan, tidak ada satupun siswa yang punya inisiatif untuk bolos karena sudah diyakini secara bersama-sama. Nanti kalau masih ada yang membolos berarti melanggar keyakinan kelas ini ya. Berperilaku sopan. Berperilaku sopan. Nah, tidak mengobrol. Tidak mengobrol atau apa ini? Rame ya. Saat pelajaran. Yang kelima tadi berbicara sopan ya. Kepada siapa? Masa hanya kepada guru saja? Kepada guru dan semua warga. Ini harus diterapkan ini. Karena komunikasi yang sopan itu mempengaruhi bagaimana dia belajar. Yang keenam ini, tidak boleh mencuri pulpen. Apa ini? Tidak boleh mencuri pulpen. Berarti apa? Tidak mengambil barang milik orang lain. Yang ketujuh ada lagi sopan ya, menghargai jalan jahil, tidak membolos, berbicara, tidak boleh benar, tidak bolos, perhatikan dulu, tidak boleh membuang sampah. Oke. Ini ya ada 6 ini ya, 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Yang nomor 1, tidak membuang sampah di dalam kelas. 2, memperhatikan penjelasan guru. 3, tidak membolos saat pelajaran. Yang keempat, tidak mengobrol atau ramai saat pelajaran. Yang kelima, berbicara sopan kepada guru dan semua warga sekolah. Yang keenam, tidak mengambil barang milik orang lain. Keyakinan ini harus dengan sadar diikuti dan dijalankan oleh seluruh siswa. Harapannya apa? Ketika di dalam kelas ini menjalankan keyakinan kelas, maka akan muncul yang namanya budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu di mana kegiatan proses belajar mengajar berlangsung dengan baik, aman dan nyaman dan mendukung tercapaian siswa. Oke ya? Kesepakatan ini bisa diterima? Nah, kalau bisa diterima berarti harus dijalankan atas dasar kesadaran diri kita masing-masing. Oke ya? Terima kasih sudah menyusun keyakinan kelas dan harapan saya ini bisa dijalankan di kelas 8 ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas akan memunculkan kebiasaan baik dalam diri murid. Dalam hal ini akan membawa budaya positif kelas atau sekolah. Keyakinan kelas juga akan mendukung proses belajar menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Yasin sudah mengenalkan keyakinan kelas pada kita. Keyakinan kelas akan memunculkan kebiasaan baik dalam diri murid. Dalam hal ini akan membawa budaya positif kelas atau sekolah. Keyakinan kelas juga akan mendukung proses belajar menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Yasin sudah mengenalkan keyakinan kelas kepada kita. Pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Fitri Handayani MPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
berdiri jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangunnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, bangsaku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala SMP 1 Mulut, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Budi Setianto SPD. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Sudarsono selaku pendamping praktek calon guru penggerak angkatan 7 kelas 215A. Yang terhormat Bapak Ibu pemateri diseminasi budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Mulut. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Maha bahwasanya di tempat ini kita semua masih diberi rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Yang kedua, salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mohon maaf, saya di sini mewakili Bapak pimpinan, mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Mulut, yang mana beliaunya di saat yang sama, di waktu yang sama, beliaunya tidak bisa bersama kita di sini. Seperti biasa, hari Sabtu beliaunya melaksanakan ibadah. Itu beliaunya salam buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan pengimbasan materi dari guru penggerak. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih juga kepada Bapak Sudarsono yang berkenan hadir dalam acara ini mendampingi Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 kelas 215A. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang telah mewujudkan terselenggaranya kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini dinilai positif bagi sekolah kami SMP Negeri 1 Mulut, di samping memberikan wawasan kepada Bapak Ibu guru tentang materi budaya positif di sekolah. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menyemangati Bapak Ibu guru untuk dapat mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga akan muncul guru penggerak yang lain di SMP Negeri 1 Mulut ini. Ada pun
guru penggerak di SMP Negeri 1 Unut ini juga akan meningkatkan nilai rapot pendidikan SMP Negeri 1 Unut. Pada akhirnya, para guru penggerak ini akan memberikan kemajuan dan perkembangan positif bagi sekolah SMP Negeri 1 Unut ini. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan aktif manakala nanti dalam sesi tanya jawab. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Selanjutnya izinkan saya mewakili Bapak pimpinan membuka kegiatan acara ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kegiatan diseminasi positif, budaya positif di sekolah hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 dengan ini secara resmi dibuka. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Budi Setianto SPD atas sambutan dan ibadah acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan dari pengajar praktek guru penggerak angkatan 7 kelas 215A, Bapak Sudarsono SPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Unut, yang dalam hal ini diwakili Bapak Puji, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Unut yang kami hormati juga, yang kami banggakan rekan-rekan calon guru penggerak tertuju yang berbeda jenjang, ada yang dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji doa alhamdulillah kepada Yang Maha Kuasa, yang mana kita pada kesempatan pagi ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, untuk kegiatan ini kami mewakili rekan-rekan guru penggerak yang memang ditugaskan untuk kegiatan ini menghaturkan banyak terima kasih pada SMP 1 Unut, ya, dalam hal ini diperkenankan untuk mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah bersama panjenengan semuanya. Mudah-mudahan mengawali tahun 2013 ini kita bisa menyambut program pemerintah IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka bisa dengan baik. Mudah-mudahan sekolah ini yang merupakan salah satu ikon sekolah di Kabupaten Tulungagung, terutama di kawasan wilayah timur, bisa berkembang pesat dan maju seperti yang diharapkan oleh masyarakat bersama-sama kita semua dan pemerintah dalam naungan kegiatan IKM bersama-sama. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, dan ini salah satu rangkaian untuk memberdayakan kita semuanya. Bapak Ibu, kalau kita lihat pertama, kegiatan ini akan sangat berhasil manakala mendapatkan dukungan kita bersama. Sebelum menyampaikan hal yang lain, sedikit mohon izin saya boleh duduk di depan ini dalam rangka mendampingi teman-teman calon guru penggerak di wilayah timur ini bertuju. Saya sendiri sebetulnya saya tidak asing karena saya juga lulusan SMP 1 Unut. Saya lulus tahun 1986, angkatan 83. Saya dulu di kelas 7C. Kalau mungkin ada yang sekitar sini, saya dari desa Selorjo, Bapak Ibu, Selorjo sini saja. Selorjo Unut, kacangan sebelah kacangan, warung londo ke barat. Saya mbok menawi wonten ingkang kegiatan daerah itu mbok pinarak wonten griya kula nggih. Saya Sudarsono mengajar bahasa Inggris di SMP 1 Tulungagung. Termasuk salah satu dari 21 guru PP atau pengajar praktik di Kabupaten Tulungagung.
Kebetulan yang tahun angkatan 7 ini yang terseleksi di Kabupaten Tulungagung ada 21, yang dari SMP 1 Tulungagung itu ada 8 yang lolos sebagai pengajar praktek. Sampai detik ini atau saat ini di SMP 1 Tulungagung ada 16 yang sudah lolos guru penggerak ataupun guru pengajar praktik, sehingga kami semua harus semangat betul untuk berkarya. Kemudian juga mohon berkenan saya kenalkan biar nanti masing-masing beliau tidak memperkenalkan satu persatu. Yang pertama kami kenalkan dari Bukun dan Pak Yasin, memang dari SMP kita, dari SMP 1 Munut. Latar belakangnya insya Allah sudah tidak perlu diragukan lagi, insya Allah sudah banyak berprestasi di bidang pendidikan, tidak hanya di lingkungan Kecamatan Munut, tapi di Kabupaten Tulungagung dan juga di insya Allah di nasional, mungkin ditulis literasi atau yang lain kami sudah tahu pasti karena satu jurusan sama-sama di bahasa Inggris dan juga di kepengurusan MGMP bahasa Inggris Kabupaten Tulungagung. Dan juga ada dari SMP 1 Munut itu ada Bu Anis, ya, satu tim MGMP Kabupaten Tulungagung untuk bahasa Inggris. Pak Yasin dan Bu Bun dari SMP 1 saya kira sudah setelah itu. Kemudian ada Pak Heri, monggo Pak Heri ini. Pak Heri ini juga calon guru penggerak dari SD Kakanan 2. Beliau sangat pakar di motopak dan yang lain-lain. Kemudian juga sangat aktif di kegiatan kerja di KKG. Mudah-mudahan nanti juga bisa memotivasi lingkungan kita di Kecamatan Munut bersama-sama. Kemudian ada Bu Anis Susiana. Bu Anis Susiana ini bahkan kurikulum di SMA Sunan Gunung Jati, istilahnya yang insya Allah sangat maju, kita juga tahu. Ini juga salah satu calon guru penggerak. Kemudian ada Bu Novi, monggo Bu Novi. Bu Novi ini dari SD 1 Banyurip, ya Banyurip, yang sangat pakar di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Munut dan juga sangat pakar penyanyi, Bapak Ibu penyanyi, dan sangat aktif di kegiatan kerja KKB jenisnya di Kabupaten Munut, termasuk di Kecamatan Kaligawi, dia termasuk Kabupaten Munut. Kemudian berikutnya ada Pak Wahyu Chandra Pamungkas, ini mengajar di SD 3 Rejosari, tapi beliau sekaligus juga dosen, Bapak Ibu. Sangat pakar di berbagai aplikasi, insya Allah bisa bersama-sama kita untuk memajukan kegiatan pendidikan, terutama di program IKM ini. Yang nomor 7 adalah Bapak Sabtu Huda, ini guru penggerak yang sekaligus juga kepala sekolah di SD di Karangsono. Selain itu juga sangat aktif di bidang pertanian, sangat getol, sehat sekali, sebelum pergi ke sawah dan menanam dan sebagainya. Selain aktif di bidang pendidikan, tapi beliau juga sangat kreatif di lingkungan daerah tempat tinggal beliau. Itu seputaran teman-teman dan rekan-rekan kita calon guru penggerak. Dari kami sendiri, beliau mungkin nanti kalau perlu menambahkan biar juga kenalan secara pribadi. Sekali lagi kami sampaikan tidak bosan-bosannya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMP Negeri 1 Munut yang telah memfasilitasi kami untuk mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil, bisa kita laksanakan. Manakala ada kekurangan, marilah kita gali bersama-sama kekurangan untuk menambah keberhasilan dan kesuksesan program pemerintah IKM ini. Terima kasih. Tidak layak kalau kami memperpanjang apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan lagi kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan sukses. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sudarsono SPD atas sambutannya. Hadirin sekalian, memasuki acara berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Imam Mahmudi MPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, adalah kita berdoa kepada Allah SWT seraya mengajarkan permohonan agar diseminasi budaya positif sekolah yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak di SMP 1 Munut ini mulai hari ini sampai akhir dapat berjalan dengan lancar, dapat kita terima ilmu dari beliau yang ada di depan ini dan telah bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Lahumul fa'alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما متشابها حمدا يوافي يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا سبحان الله لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا. Pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Fitri Handayani MPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP 1 Munut yang hebat dan luar biasa. Perkenankanlah saya Muhammad Yasin, bagian dari SMP 1 Munut yang tidak lain adalah murid-murid panjenengan di masanya. Bukan maksud saya di depan sini untuk menggurui guru-guru saya dulu, buatan saya itu. Tetapi di sini saya hanya sebatas untuk berbagi informasi. Ya. Ini nanti materi mulai dari awal sampai akhirnya adalah satu siklus di mana setiap rangkaian materi memiliki makna. Yang paling penting nanti adalah di akhir, bagaimana ketika ada sebuah permasalahan bisa diselesaikan dengan solusi yang terbaik. Bapak Ibu, ini saya ada sebuah kasus. Kasus yang pertama, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika seorang anak tidak pernah mengerjakan tugas? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Memberikan apa? Memanggil. Dalam rangka untuk diberi apa? Ditanya dulu. Diberi hukuman atau tidak Bapak Ibu? Jadi sudah bagus ini. Ya. Jadi saya mau mengarahkan Bapak Ibu, ada yang mengatakan dihukum gitu saya, tapi ternyata Bapak Ibu dulu saya memang luar biasa. Kemudian ketika ada siswa yang berulang kali mendapatkan nilai yang bagus di dalam ulangan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan?
diberi reward atau penghargaan ya. Jadi Bapak Ibu guru Senesa terbiasa memberikan penghargaan dan juga mengurangi ataupun tidak selalu memberikan hukuman. Ya. Oke, saya akan memberikan materi yang ketiga, yaitu hukuman dan penghargaan. Istilah kerennya reward and punishment. Oke. Nah, ini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas. Jadi di setiap sekolah itu pasti memiliki peraturan atau keyakinan. Apabila ada pelanggaran, pasti seorang guru akan selalu memberikan tindakan. Dan tindakan ini nanti akan mengarah pada dua hal. Yang pertama, kalau pelanggaran itu namanya adalah hukuman dan konsekuensi. Apabila sebuah prestasi, namanya adalah penghargaan atau reward. Nah, hukuman ini maknanya pada dasarnya adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang bersifat tidak terencana. Tiba-tiba anak dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kadang hukumannya itu tidak sesuai, tidak ada hubungannya dengan pelajaran yang diajarkan. Contoh, ada guru bahasa Indonesia. Seorang anak bernama A tidak menulis sebuah teks atau tidak mengerjakan. Hukumannya apa? Diminta untuk push up. Kalau bisa memang hukuman itu sedini mungkin sudah mulai dihilangkan. Kenapa? Karena hukuman ini akan berdampak jangka panjang, bukan pada saat itu saja. Contoh ketika saya dulu sekolah sini, guru-guru saya baik-baik, ya ada yang pernah memberikan hukuman. Ya, terima kasih Bu Marga, Assalamualaikum, ya ini dulu guru-guru saya. Ya. Jadi tepuk tangan untuk Bu Marga dan Assalamualaikum ya. Ya. Jadi saya sangat berkesan dengan dua beliau. Tapi yang paling berkesan Pak Slamet Tito ya. Akhirnya saya bawa sampai lulus SMP dan kembali lagi ke sini dalam rangka sebagai guru bahasa Indonesia. Luar biasa Pak Slamet Tito ya. Jadi untungnya dulu Pak Slamet Tito tidak pernah memberikan hukuman ke saya. Jadi apa yang bisa diambil oleh seorang guru dengan tidak selalu ataupun menghindari hukuman kepada anak untuk pembelajaran adalah pilihan yang tepat di masa sekarang. Jadi tidak zamannya sekarang guru itu dikenal suka memberikan hukuman, ya, gitu hukuman. Kemudian selain hukuman, pelanggaran itu ada juga yang memberikan konsekuensi. Konsekuensi ini adalah tindakan terhadap pelanggaran yang terencana dan disepakati. Ya, misalkan Bu Marga ini adalah guru matematika. Ada seorang siswa bernama Yasin tidak mengerjakan pelajaran matematika ada PR, maka pemberian konsekuensinya adalah mengerjakan soal-soal matematika yang sesuai dengan materi yang dibahas. Itu namanya konsekuensi. Ada hubungan antara pelanggaran yang sudah dilakukan dengan tindakan yang akan diambil oleh guru. Dan semuanya itu terencana, bukan sesaat atau dadakan. Jadi panjenengan sebagai seorang guru harus punya rencana-rencana strategis bagaimana apabila seorang siswa ini tidak mengerjakan atau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan harapan panjenengan. Jangan sampai ketika ada siswa yang tidak mengerjakan, kita tidak mengambil konsekuensi, tapi kita cenderung selalu memberikan hukuman. Ya, itu nanti akan memberikan dampak yang luar biasa kepada siswa. Bisa jadi akhirnya siswa itu tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti melaksanakan konsekuensi, ada kesempatan untuk siswa memperbaiki dirinya, untuk siswa mengambil solusi yang tepat bagaimana dia memperbaiki dan berjalan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi instruksi-instruksi Bapak guru itu akan selalu diperhatikan oleh siswa. Bukan hanya saat ini, bisa jadi untuk masa yang akan datang. Ini adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini ya biasanya sudah direncanakan oleh guru, bahkan oleh pihak sekolah. Bukan hanya dalam pelajaran, tetapi di dalam peraturan-peraturan sekolah. Ketika siswa datang telat ke sekolah lebih dari 5 menit, apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya minimal membersihkan kelas atau membersihkan
halaman sekolah. Itu adalah konsekuensi. Tetapi kalau sebelum konsekuensi ini selalu ditekankan pada kamu salah, kamu setiap hari datang terlambat, kamu saya hukum, maka anak itu akan menilai, kenapa saya datang lebih awal, hukumannya hanya seperti itu saja. Akhirnya tidak akan bisa menyelesaikan sebuah masalah. Tapi kalau konsekuensi yang panjenengan ambil karena itu adalah kesalahan siswa, maka siswa harus berangkat dari kesadaran dirinya bagaimana dia untuk mengatasi permasalahan itu. Ya, itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian, kalau panjenengan terbiasa memberikan penghargaan kepada siswa, sebenarnya itu adalah dalam rangka membuat siswa itu terhukum. Ya, contoh, ya, setiap ada pertanyaan, panjenengan berikan reward. Setiap ada yang menjawab, panjenengan berikan reward. Ada yang dapat nilai 100, panjenengan beri reward. Ya, ada yang juara kelas, panjenengan beri reward. Kelompoknya presentasinya bagus, panjenengan beri reward. Maka ketika reward ataupun penghargaan ini berulang-ulang panjenengan sampaikan ke siswa, sebenarnya itu tidak akan memberikan motivasi dari dalam dirinya siswa, tetapi siswa hanya terpaku pada reward yang akan diberikan oleh guru. Ya, jadi memberikan reward atau hukuman di pembelajaran masa yang akan datang itu akan seolah-olah tidak ada pembatasnya, seolah-olah memberikan reward, tapi ternyata pada satu sisi memberikan sebuah hukuman. Kenapa? Karena reward itu nanti membuat siswa itu kecanduan. Ya. Saya tidak akan mengerjakan dengan baik. Rewardnya hanya itu saja. Saya mengerjakan maghrib dengan baik, hadiahnya misalkan hanya 1 bungkus sandai. Ya. Biayanya tidak akan sesuai dengan reward yang sudah diberikan. Jadi kalau bisa, ya, yang diambil adalah sebuah konsekuensi. Jangan sampai kita fokus pada hukuman dan juga penghargaan yang berlebihan. Ya. Ini loh, yang paling bawah ini. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang. Dalam hal ini adalah siswa yang bisa menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Jadi hukuman maupun penghargaan itu akan bisa menghancurkan potensi dalam pembelajaran. Ya. Kenapa? Karena idealnya siswa belajar itu adalah menghargai dirinya sendiri, tahu akan tanggung jawabnya sendiri, tahu akan kebutuhannya sendiri. Jadi jangan sampai kebutuhan dan juga tanggung jawab itu kita paksakan sementara siswa tidak punya kemauan untuk merasa bertanggung jawab dan juga merasakan butuhnya pembelajaran. Jadi jangan sampai itu. Ya. Ini ada beberapa poin. Ya. Hukuman akan memberikan pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Ya. Jangka pendeknya ketika siswa itu sering datang terlambat dihukum, pasti akan mengetahui. Saya nanti hukumannya mungkin hanya seperti itu. Jangka panjangnya dicerita suatu saat ketika sudah menjadi orang yang terjun di masyarakat akan diceritakan. Oh, saya dulu ketika sekolah di SMP 1 Urut sering terlambat dan tidak ada penyelesaian yang bagus. Ya, itu akan menjadi sebuah cerita di masa yang akan datang. Ya. Nah, penghargaan yang menghukum itu tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa seringkali kita memberikan penghargaan sebenarnya itu adalah memunculkan benih-benih hukuman karena siswa tidak akan memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Belum tentu yang Bapak Ibu berikan penghargaan itu suatu saat memang anak-anak yang berprestasi di masa yang akan datang. Ya. Bisa jadi, ya, yang Bapak Ibu berikan penghargaan terus-menerus itu ternyata masa depannya tidak lebih baik dari siswa yang pegawaiannya hanya duduk dan tidur di belakang. Ya, jangan sampai Bapak Ibu salah atau tidak tepat dalam mengambil sebuah reward atau penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif ini jelas, ya, karena akan memunculkan motivasi yang selalu dari luar, tidak dari dalam. Kemudian penghargaan merusak hubungan, ini yang paling membahayakan. Ya. Siswa A dapat nilai 90, panjenengan beri pulpen merek pilot. Siswa B dapat nilai 90, panjenengan beri pulpen merek pilot palsu, sama-sama pilot. Akhirnya apa? Dua anak ini
hubungannya menjadi tidak baik. Kenapa? Saya dengan dia nilainya sama. Masa bapak ibu bapak itu memberikan penghargaan yang berbeda? Itu nanti akan memberikan hubungan yang merusak. Nah, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Sering kali panjenengan beri penghargaan, maka orientasi berpikir siswa hanya sebatas untuk memperoleh penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak tidak kreatif. Belajar kelompok ingin dapat nilai yang bagus, maka kreativitasnya hanya didominasi oleh orang-orang tertentu, siswa-siswa tertentu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di awal tadi, motivasi intrinsik, motivasi yang berangkat dari dalam diri siswa, bukan dari guru ataupun yang mengajar. Ya, nah ini contoh Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu contoh hukuman. Guru SMP sudah tidak ada loh. Tidak ada ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masih ada? Tidak ada ya. Itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Langsung saja menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret atau disobek, itu konsekuensi. Kalau melanggar maka harus diganti, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau di sekolah kita tidak mengenakan sepatu hitam, disimpan, tidak pernah diambil, ya, sampai menimbulkan bau yang tidak enak di pojok perpustakaan. Ya. Sampai saya kreseki, saya buang. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini namanya konsekuensi. Materinya olahraga pas basket, dia datang terlambat, maka diminta untuk mengelilingi lapangan 2 kali. Itu konsekuensi. Tapi kalau yang memberikan hukuman kok guru bahasa Indonesia, jelas itu hukuman. Ya, jangan sampai nanti guru-guru selain olahraga ini dadak menjadi guru olahraga gara-gara anak-anaknya terlambat. Bapak Ibu, sebenarnya materi-materi kita ini sebenarnya mengajak Bapak Ibu guru ini untuk berpraktek sebagai guru bimbingan konseling, Bapak Ibu. Kenapa? Karena permasalahan siswa ini harus dicari apa permasalahannya, dicari bagaimana solusi terbaiknya, dicari bagaimana penanganannya. Ya, jadi kita diajarkan untuk mengetahui bagaimana Bapak Ibu guru BK itu menangani sebuah masalah. Kenapa? Karena masalah itu kadang tidak selalu diatasi oleh guru BK, kadang juga pada guru mata pelajaran. Jadi kalau kita selama ini selalu mengarahkan siswa ke guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Unut yang hebat dan luar biasa. Perkenankanlah saya Muhammad Yasin, bagian dari SMP Negeri 1 Unut yang tidak lain adalah murid-murid panjenengan di masanya. Bukan maksud saya di depan sini untuk menggurui guru-guru saya dulu, buatan saya itu. Tetapi di sini saya hanya sebatas untuk berbagi informasi. Ya. Ini nanti materi mulai dari awal sampai akhirnya adalah satu siklus di mana setiap rangkaian materi memiliki makna. Yang paling penting nanti adalah di akhir, bagaimana ketika ada sebuah permasalahan bisa diselesaikan dengan solusi yang terbaik. Bapak Ibu, ini saya ada sebuah kasus. Kasus yang pertama, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika seorang anak tidak pernah mengerjakan tugas? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Memberikan apa? Assalamualaikum
maaf, ada apakah Bapak memanggil saya? Iya, Di. Ada hal yang perlu Bapak sampaikan ke kamu. Hal apa ya, Pak? Gini, kamu sudah beberapa kali ketahuan mencontek saat pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Pak, saya mohon maaf atas kesalahan yang saya buat. Di, saya mengerti mendapat nilai bagus saat ulangan menjadi keinginan semua siswa, termasuk kamu juga kan, Andi. Tapi jangan sampai mencontek saat ulangan menjadi kebiasaan. Itu nanti menjadi permasalahan yang akhirnya membuat kamu sering mencontek saat ulangan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Dan kamu juga bukan satu-satunya siswa yang mencontek saat ulangan. Iya, Pak, saya merasa bersalah karena saya sudah. Di, kamu pasti punya alasan mengapa saat ulangan kamu mencontek. Iya, Pak, karena setiap malam saya sering bermain game di HP, sehingga saya tidak belajar walaupun saya tahu besoknya akan ada ulangan. Sehingga saat ulangan saya tidak percaya diri akan jawaban saya, sehingga saya mencontek jawaban. Oh begitu. Kalau begitu, adakah solusi dari kamu agar tidak mencontek saat ulangan? Oh ada, Pak, kalau begitu saya akan mengurangi bermain HP saat akan ulangan dan meningkatkan belajar saat akan ulangan agar saya lebih siap dan bisa percaya diri saat mengikuti ulangan. Ya begitu, itu baru solusi yang bagus. Iya, Pak. Di, apa kamu masih ingat di awal semester kita pernah membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa yang sesuai? Pak, saya ingat bahwa setiap siswa dilarang mencontek dan harus mengutamakan kejujuran. Alhamdulillah kamu masih ingat. Saya yakin kamu bisa mempraktikkan keyakinan kelas itu dengan baik. Iya, Pak, insya Allah siap. Setelah kejadian ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Saya ingin menjadi siswa yang jujur, rajin belajar, dan percaya diri, serta tidak mencontek saat ulangan. Oke, bagus kalau begitu. Jangan sampai permasalahan ini terulang lagi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Iya, Pak, terima kasih atas masukan yang saya beri, Pak. Saya akan kembali ke kelas. Silakan. Penerapan segitiga restitusi sangat tepat untuk mengatasi permasalahan siswa. Siswa menjadi lebih terbuka dan tidak merasa tertekan, sehingga memunculkan solusi terbaik bagi siswa. Semangat terus Pak Yasin, terus bergerak. Demikian tadi aksi nyata modul 1.4. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak.